Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian Sahih Muslim. Kita masuk ke babud du'a ila syahadatain wa syara'i'il Islam. Ya, bab babud dalil ala sihhati Islam. Oh, maaf. Kan. Bab al-amru biqitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yu'minu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anna man fa'ala dhalika asama nafsahu wa malahu illa bihaqqiha wa wukilat sariratuhu ila Allah ta'ala wa qitalu man mana'a az-zakah aw ghayraha min huquqil Islam wa ihtimamul imami bi sya'airil Islam. Bab perintah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan membayar zakat, dan mengimani semua yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya siapa yang melakukan itu beriman kepada itu semua, ia telah melindungi diri dan hartanya kecuali dengan haknya, dan apa yang ada di hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala, dan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat dan yang lainnya dari hak-hak Islam. Dan imam betul-betul hendaknya memperhatikan syiar-syiar Islam. Di sini Imam Muslim membawakan hadis, kata al-Imam Muslim, muhaddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Tarif al-Baghlani Abu Raja. Ini seringkali lewat ya. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah, bahkan beliau adalah guru daripada imam yang 6, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Qala haddatsana Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad juga seorang ulama yang sangat thiqah. Beliau berasal dari Mesir. Ya, bahkan beliau teman daripada Imam Malik. Dan sebagian ulama lebih mengunggulkan Laits bin Sa'ad di atas Imam Malik dari sisi kefakihan. Dari Uqail bin Khalid bin Aqil, seorang perawi yang thiqah. Dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau bernama Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Syihab, yang dikenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ini seorang tabi'in yang mulia, cucu daripada Utbah bin Mas'ud. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, seorang perawi, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qal, Abu Hurairah berkata, lamma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dah wa kafara man kafara minal Arab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kafirlah orang-orang yang kafir dari orang-orang Arab,
Qala Umar ibn Khattab li Abi Bakrin, berkatalah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabu 'ala Allah Ta'ala. Kata Umar, bagaimana kamu hendak memerangi manusia? Sementara Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh ia telah melindungi dariku harta dan darahnya kecuali dengan haknya. Wa hisabu 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah, yaitu urusan yang bersifat batinnya. Faqala Abu Bakar, mendengar itu Abu Bakar berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat adalah hak harta. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalaulah mereka tidak mau memberikan kepadaku iqal. Iqal di sini tali untuk mengikat unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Laqataltuhum ala man'ih, aku akan perangi mereka karena tidak mau membayarnya. Faqala Umar ibn Khattab, maka berkata Umar bin Khattab, fawallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq. Demi Allah, melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Maka aku mengetahui setelah itu bahwa ia di atas kebenaran. Saudara kaseiman, kita akan syarah sedikit demi sedikit sambil kita ambil faidah-faidahnya. Kata Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW mangkat. Dan ketahuilah saudaraku, bahwa kekhilafahan Abu Bakar itu berdasarkan nas. Ketika Rasulullah SAW dalam sakit beratnya menuju kematiannya, beliau bersabda kepada para sahabatnya, kemarikanlah pena untuk aku menulis. Rupanya para sahabat berselisih. Ada yang mengatakan sudah cukup kitabullah. Ada yang mengatakan jangan ganggu, kasihan Rasulullah sedang sakit. Melihat itu, ketika melihat Rasulullah SAW, para sahabat berselisih begitu, akhirnya Rasulullah tidak jadi. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu arbah. Kata Rasulullah, wa ya'ballah wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah dan kaum mukminin enggan kecuali memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu arbah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sakit menuju kematiannya di akhir hayatnya itu, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam. Sebagai isyarat bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Nah, ini berbeda dengan keyakinan Syiah. Kalau orang-orang Syiah mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka menuduh Abu Bakar dan Umar telah merebut hak Ali bin Abi Thalib. Ini jelas batil ya akhi. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Demikian pula membaiat Umar setelahnya. Saudara kaseiman, Abu Bakar kemudian dibaiat oleh para sahabat sebagai khalifah. Di mana saat itu ketika Rasulullah SAW wafat,
dan Abu Bakar dan Umar serta Ali hendak memandikan jenazah Rasulullah SAW. Demikian pula Utsman. Maka dilaporkanlah kepada mereka bahwa para kaum Ansor sedang berkumpul, jadi Saqifah Bani Sa'idah, untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Mendengar itu Abu Bakar, Umar, semua sepakat bahwa ya ini akan terjadi fitnah ini. Sebab kaum Ansor mau bikin khilafah sendiri, tidak mengajak kaum Muhajirin. Akhirnya datanglah Abu Bakar, Umar yang menghadiri mereka. Ya, kemudian terjadilah dialog yang sengit di situ. Yang kemudian ya Umar mengingatkan kepada mereka ya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Quraisylah yang paling berhak untuk menjadi ya yang memegang kekhilafahan ini. Maka sadarlah kaum Ansor tentang hadis-hadis tersebut dan seakan-akan mereka baru ingat. Akhirnya kemudian mereka pun ya dan semua kaum Muhajirin bersepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah dan Rasulullah telah meninggal dunia, wa kafara man kafara minal Arab, rupanya orang-orang Arab yang tadinya masuk Islam ya di akhir hayat Rasulullah SAW, rupanya mereka kafir lagi. Nah, orang-orang yang kafir dari kaum Arab itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu yang kembali kepada agama nenek moyangnya, kembali menyembah berhala. Yang kedua yaitu yang mengikuti para nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab, ya, yang ada di Yamamah, Al-Aswad Al-Insi yang ada di Yaman. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Tulaiha Al-Asadi yang mengaku-ngaku dirinya nabi. Ya. Namun ya alhamdulillah Tulaiha kemudian sadar dan kembali masuk Islam dan menjadi bagus keislamannya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka yang tetap di atas keislamannya tapi tidak mau membayar zakat. Dengan alasan bahwa zakat itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW saja. Ya. Nah, 3 kelompok ini semuanya diperangi oleh Abu Bakar. Ya, mereka yang kembali kepada agama nenek moyangnya, mereka yang mengikuti para nabi palsu. Nah, yang ketiga ini problem buat Umar. Kenapa? Karena mereka tetap di atas keislamannya. Tapi masalahnya mereka tidak mau bayar zakat. Tapi kenapa Abu Bakar mau memeranginya? Padahal mereka masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka masih mendirikan sholat. Cuma masalahnya satu, mereka tidak mau bayar zakat. Tapi kok Abu Bakar tetap mau memeranginya? Ini problem buat Umar. Ya. Maka apa kata Umar kepada Abu Bakar? Bagaimana kamu hendak memerangi manusia? Sementara Rasulullah SAW bersabda, Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sungguh ia telah melindungi dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya. Ya, Umar memahami hadis ini bahwa mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Seharusnya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh diperangi dong. Nah, apa jawab Abu Bakar? Ya, terjadi perbedaan paham antara Abu Bakar dan Umar dalam memahami hadis ini. Maka Abu Bakar mengkiaskan zakat dengan sholat, di mana kedua-duanya adalah hak Islam.
Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena zakat itu adalah hak harta. Maka Abu Bakar berhujah dengan kias. Ya. Dikiaskan kepada sholat. Padahal sebetulnya ya, Abdullah bin Umar juga mendengar hadis tersebut dengan lafaz yang lebih lengkap daripada hadis ini. Abdullah bin Umar meriwayatkan dengan lafaz begini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan membayar zakat. Ya. Apabila mereka melakukan itu, mereka telah melindungi dirinya ya dan hartanya dariku. Ya. Padahal hadis Abdullah bin Umar ini tegas banget gitu ya. Namun qadarullah, lafaz hadis Ibnu Umar ini tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Ya. Namun Ibnu Umar mendengarnya dari Rasulullah SAW. Sehingga kiasnya Abu Bakar ini ya kias yang sangat tepat sekali. Apalagi bertepatan dengan nas dari Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mengkiaskan orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat itu adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka dahulu biasa membayarkan tali yang digunakan untuk mengikat unta kepada Rasulullah SAW, ya, aku akan perangi mereka kalau mereka tidak mau bayar itu. Ini melihat itu, Umar bin Khattab sadar bahwa ya Abu Bakar di atas kebenaran. Saudaraku seiman, kita akan ambil ya faidah ini, faidah hadis ini insyaallah. Hadis ini kita ambil faidah yang pertama, dalilun ala annahu yajibu ala waliyil amri an yuqatilan nas hatta yadkhulul Islam, hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini merupakan kewajiban ulil amri untuk mengajak manusia agar masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, dan kata-kata aku diperintahkan, maksudnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi manusia. Apakah berarti Islam itu agama perang? Karena Rasulullah mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Atas dasar inilah sebagian orang mengatakan Islam itu radikal. Islam itu agama perang katanya. Kita katakan ya akhi, untuk memahami hadis ini harus melihat hadis-hadis yang lain. Ya. Apakah benar Islam itu agama perang? Agama yang hanya sebatas perang saja? Ini jelas sangat tidak benar, saudaraku. Karena dalam satu riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukannya untuk berperang, ya, seperti Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya, apa kata Rasulullah? Ud'uhum ilal Islam. Dakwahi dulu mereka kepada Islam. Jangan langsung perangi, tapi dakwahi dulu mereka kepada Islam. Ya. Kemudian yang kedua, akhi, siapa yang diperangi, yang diperintahkan oleh Allah ya kepada Rasulnya untuk memerangi orang-orang kafir yang seperti apa yang diperangi itu. Ini juga harus kita pahamkan supaya tidak menjadi kesan kepada manusia bahwa agama kita ini agama perang berdasarkan hadis ini. Ketahuilah akhi, orang kafir itu ada dua macam. Ada kafir harbi dan ada kafir non harbi. Siapa itu kafir harbi?
Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, ya, dan mengusiri kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti inilah yang diperangi. Adapun yang non harbi, ini ada 3 jenis. Yang pertama kafir zimmi, itu orang kafir yang mereka tinggal di negara Islam dan bayar jizyah, sejenis upeti ya, setiap tahunnya 1 dinar. Yang kedua kafir mu'ahad, itu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang, ya, atau yang disebut dengan gencatan senjata. Maka ini pun tidak boleh diperangi. Seperti di zaman sekarang ini, ya sudah terjadi kesepakatan seluruh negara-negara untuk tidak saling berperang. Ya. Maka tentu kesepakatan ini harus kita hormati karena Islam itu sangat cinta damai. Makanya ketika Rasulullah terjadi perdamaian Hudaybiyah antara beliau dengan kaum musyrikin, ya Quraisy, maka Rasulullah SAW sangat menghormati perdamaian itu. Dan selama itu Rasulullah tidak pernah melakukan penyerangan apapun kepada kaum musyrikin. Sampai akhirnya kaum musyrikin sendiri yang melakukannya, yang membatalkan perdamaian tersebut. Makanya Islam sangat menghormati perdamaian itu. Ya. Yang ketiga yaitu kafir musta'man, orang kafir yang diberikan keamanan oleh pemerintah Islam atau salah seorang individu muslim. Di mana seorang muslim mengatakan dia di bawah keamanan saya, maka wajib diamankan dia. Jadi yang diperintahkan untuk diperangi yang mana? Yaitu orang kafir yang memerangi Islam, yang membunuhi kaum muslimin. Maka akankah kita diam? Ya, sementara mereka memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Tentu kita tidak boleh diam, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, peperangan dalam Islam itu adalah perang untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menzolimi manusia. Sama sekali tidak. Ya, Rasulullah kepada panglima-panglimanya. Ya, Rasul berwasiat kepada panglimanya, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang-orang yang berlindung di tempat ibadah mereka. Ya, jangan menghancurkan tempat ibadah. Bahkan pepohonan pun tidak boleh dibakar, tidak boleh tebang. Ya. Sampai begitu Rasulullah SAW berwasiat. Ya, maka dari itulah lihat dalam sejarah, baca oleh kamu dalam sejarah Islam. Negara manapun, negeri manapun yang dikuasai Islam, justru nasibnya lebih aman. Di zaman dahulu tuh begitu. Ya. Mereka dibebaskan untuk beribadah di tempat ibadah-ibadah mereka dan tidak diganggu sama sekali. Ya, ketika kaum muslimin yang menguasai Konstantinopel, kaum muslimin menguasai Baitul Maqdis, kaum muslimin menguasai Persia. Ya. Bagaimana? Setelah dikuasai Islam, ternyata penduduknya mereka merasa lebih senang dikuasai kaum muslimin dibandingkan oleh raja mereka sendiri. Karena mereka hanya diminta untuk bayar upeti dalam setahun 1 dinar. Kalau tidak mampu dimaafkan. Mereka juga tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ya, dan dipersilahkan untuk melakukan peribadatan mereka masing-masing tanpa diganggu saat itu. Masya Allah, sementara raja-raja mereka terdahulu memberlakukan pajak-pajak yang sangat tinggi sekali dan membelenggu mereka. Iya, silahkan baca dalam kitab-kitab sejarah bagaimana akhlak pasukan Islam ya kepada para tawanan yang sangat indah sekali. Bagaimana akhlak kaum muslimin setelah mereka menguasai ya negeri-negeri yang dikuasai itu.
Dan bandingkan setelah negeri kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafirin. Ketika Cordova dikuasai oleh tentara salibis, ya akhi, 3 juta kaum muslimin disembelih. Ya. Masjidnya diubah menjadi apa? Gereja. Dilarang orang sholat. Subhanallah. Silahkan Anda bandingkan di antara peperangan yang dilakukan oleh Islam dengan peperangan yang dilakukan oleh selain kaum muslimin. Lihat di perang dunia 1 dan di perang dunia 2, siapa yang memulainya? Mereka orang-orang kafirin. Dan berapa juta yang nyawa melayang tanpa berdosa. Iya. Bahkan yang terbunuh bukan hanya rakyat jelata, para wanita, anak-anak semua terbunuh. Maka dari itulah ya akhi, beda sekali. Cuma masalahnya yaitulah, mereka yang tidak suka kepada Islam berusaha bagaimana mengesankan supaya Islam ini agama keras. Lalu dibawakan hadis ini, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, tuh lihat, Islam tuh agama perang, katanya. Tanpa melihat kenyataan bagaimana peperangan dalam Islam, siapa yang diperangi dan yang lainnya. Ya fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Ya akhi, ya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk mendakwahi manusia, untuk mengajak manusia kepada Islam. Karena bumi ini seluruhnya milik Allah. Langit dan bumi seluruhnya milik Allah. Mataharinya, ya, bulannya, airnya, lautnya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, semua milik Allah. Allah lah yang menurunkan agama Islam. Ya, dan Allah tidak ridha untuk disekutukan. Maka itu hak Allah untuk memerintahkan nabinya untuk memerangi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-haditsu dalilun ala anna man qala la ilaha illallah hukima lahu bil islamin wala budda lahu ma'a dzalika syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, disertai dengan syahadat Muhammadar Rasulullah, maka ia dihukumi sebagai muslim. Jadi, ia disebut muslim kapan? Apabila ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan dia wajib setelah itu melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang lainnya. Hanya tidak cukup ya, hanya sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak mau melakukan semua perintah-perintah Allah, bahkan semua larangan-larangan Allah didatangi. Kita katakan orang ini ya tidak benar keislamannya. Maka dari itu Rasulullah menegaskan, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat. Saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-faidatu tsalisah, faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi. Al-haditsu dalilun ala muraja'ah wa munadharatil akabir. Hadis ini menunjukkan bolehnya berdialog di kalangan para ulama-ulama besar. Di sini Umar ketika melihat perbuatan Abu Bakar memerangi orang-orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah, tapi hanya karena tidak bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Maka Umar merasa heran. Maka kemudian Umar pun menyampaikan kepada Abu Bakar sebuah dalil yang dipahami oleh Umar. Dan ternyata berbeda paham dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fi hadhil muraja'ah iddat waqafat. Dan kalau kita perhatikan akhi ya, perhatikan dialog antara Umar dan
Abu Bakar ini, Masya Allah, di situ terdapat faidah-faidah yang luar biasa. Al-ula, yang pertama, hirsus sahabah ala tiba'il haqqi al-mu'ayyad bid-dalil. Semangatnya para sahabat untuk mengikuti kebenaran yang dikuatkan oleh dalil. Ya. Umar ketika menegur Abu Bakar pakai dalil. Abu Bakar, ya, ketika membantah Umar juga pakai dalil, pakai hujjah. Masya Allah, itulah memang para sahabat. Mereka, ya, yang sangat mereka hormati adalah dalil. Mereka tidak pernah mengedepankan pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya, ya. Ya. Padahal Umar sangat menghormati Abu Bakar. Tapi ketika Umar melihat kok kayaknya Abu Bakar nggak sesuai dengan dalil nih, maka Umar segera menegur Abu Bakar dan menyampaikan hujah dan dalilnya. Ya. Maka Abu Bakar pun juga menjawab dengan dalil. Dalil Abu Bakar apa? Pemahaman terhadap hadis itu sendiri. Ya, karena dalam hadis itu mengatakan apa? Illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Abu Bakar melihat kata-kata ini, kecuali dengan haknya. Sesuatu yang tidak difahami oleh Umar. Ya. Maka Abu Bakar memahami kalau orang yang meninggalkan sholat saja harus diperangi, berarti orang yang meninggalkan zakat pun harus diperangi. Karena apa bedanya sholat dengan zakat kalau begitu? Karena zakat itu hak harta, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Masya Allah. Kemudian, ya akhi, ya, poin yang kedua yang bisa kita petik dari percakapan antara Abu Bakar dan Umar. Dialog antara Abu Bakar dan Umar. Ini perdebatan beliau berdua nih. Ikhtilaful afham fi fahmin nusus allati yastadilu biha al-ahkam. Ini menunjukkan bahwa bisa terjadi perbedaan memahami dalil antara dua ahli ijtihad. Abu Bakar seorang ulama sahabat. Umar juga termasuk ulama sahabat. Ternyata dalam hadis yang sama bisa terjadi perbedaan paham. Ya. Maka kita lihat banyak sekali terjadi perselisihan para ulama dalam masalah-masalah fikih karena terjadinya perbedaan dalam memahami suatu dalil. Ya. Maka dari itulah ya akhi, hal seperti ini sesuatu yang acap kali terjadi. Hatta di zaman Rasulullah masih hidup juga para sahabat ya pernah berbeda paham dalam memahami dalil. Suatu ketika Rasulullah bersabda, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rupanya di perjalanan masuklah waktu asar. Terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan maksudnya ya kalau kita sampai di Bani Quraidah dalam keadaan diusahakan waktu asar. Sementara sekarang kita belum sampai. Sebagian mengatakan enggak. Pokoknya kata Nabi, makanya yang satu sholat di jalan, yang satu tetap kekeh sholatnya di Bani Quraidah. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW tentang masalah itu, Rasulullah diam saja. Bukan berarti dua-duanya benar, tidak. Iya, pasti yang satu benar, yang satu salah. Kebenaran di sisi Allah hanya satu. Namun, seperti yang Rasul sebutkan, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau ijtihadnya salah, maka ia dapat 1 pahala saja. Ya. Makanya perkataan yang mengatakan kullu mujtahidin musib, setiap orang yang berijtihad itu benar nih salah besar. Ya. Kebenaran itu hanya satu. Namun ya, kisah itu hanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak
mencela kedua-duanya karena kedua-duanya sudah berusaha memahami dalil. Poin yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah dialog Abu Bakar dan Umar ini, si'atu ilmi Abi Bakr as-Siddiq ini menunjukkan akan kefakihan Abu Bakar dan keluasan dan kedalaman pemahaman beliau. Makanya tidak aneh Rasulullah SAW ya, lebih mengedepankan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya. Tidak aneh kalau Rasulullah mengatakan Allah dan kaum mukminin enggan kecuali untuk memilih Abu Bakar. Ya, beliau memang diberikan oleh Allah keilmuan yang sangat dalam. Makanya ilmunya para sahabat, ya, terlebih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu merupakan ya sumber berbagai macam keilmuan setelah Rasulullah SAW. Ya. Makanya sudah sangat pantas ya untuk kita mengikuti pemahaman mereka. Karena mereka diberikan oleh Allah kebeningan hati, kedalaman ilmu dan pemahaman. Poin yang keempat yang bisa kita petik dari dialog Abu Bakar dan Umar, ar-ruju' ila shawab ba'da tabayyun. Yes. Rujuk kepada kebenaran setelah jelas kepada kita siapa yang berada di atas kebenaran. Lihat Umar ya ketika berdialog dengan Abu Bakar, Umar bawa dalil, Abu Bakar juga bawa dalil. Ternyata nyatalah kepada Umar bahwa beliau yang salah dan yang benar itu Abu Bakar. Maka Umar pun segera rujuk kepada pendapat Abu Bakar. Bahkan beliau ikut ya memerangi orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Memang demikian ya akhi seorang mukmin. Bagi seorang mukmin itu kebenaran lebih ia cintai daripada segala-galanya. Beda dengan orang yang kurang beriman ya. Mereka lebih memilih egonya ya, menjaga jaim nih, jaga image. Makanya nggak mau rujuk kepada kebenaran. Wallahi ya akhi, ini bukanlah sifat orang yang beriman ya. Orang yang beriman tuh dia tunduk kepada kebenaran. Ketika ia tahu dirinya salah, ya sudah, dia akui salah. Dia rujuk kepada kebenaran. Begitu seharusnya seorang mukmin. Karena kebenaran lebih ia sukai daripada segala-galanya. Ya. Poin yang kelima yang bisa kita petik dari dialog Abu Bakar dan Umar, syaja'atu Abi Bakrin wa thabatu fi qitalil murtaddin. Bagaimana kehebatan Abu Bakar dan keberanian Abu Bakar dalam memerangi orang-orang yang murtad itu. Ya. Subhanallah. Poin yang keenam ya akhi yang bisa kita petik dari dialog Abu Bakar dan Umar, karena istidlal Abu Bakar ala Umar min wajhain. Abu Bakar membantah dalilnya Umar dari dua sisi. Sisi yang pertama, Abu Bakar melihat pada kata-kata illa bihaqqih, pengecualiannya itu, kecuali dengan haknya. Karena Rasulullah mengatakan, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih. Sungguh ia telah memelihara dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya. Maka Abu Bakar melihat kata-kata ini, kecuali dengan haknya. Sesuatu yang tidak dipahami oleh Umar. Sementara zakat itu hak apa? Hak Islam. Ya. Sisi kedua, Abu Bakar membantah dalil Umar apa? Qiyas. Dia mengkiaskan zakat dengan sholat. Makanya beliau mengatakan, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena ini dua-duanya nggak pernah dibedakan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah. Ini sama-sama perintah Allah dan rukun Islam. Yang berat itu, ya, dan termasuk salah satu kemungkaran adalah membedakan dua perkara yang sama. Atau menyamakan dua perkara yang berbeda. Ini berbahaya. Ya. Poin yang ketujuh yang bisa kita petik dari kisah dialog Abu Bakar dan Umar ini, itu al-adab hinal munadharah wa ikhtiyar ma yunasib minal alfaz.
wal bu'd an alfadhi tajrih lil mukhalif. Perhatikanlah adab Abu Bakar dan Umar ketika berdialog, berdebat. Mereka tidak menggunakan kata-kata yang menyudutkan temannya. Umar tidak mengatakan ke Abu Bakar begini, Abu Bakar, kamu salah. Kamu sudah menyelisih dalil. Enggak. Umar mengatakan, bagaimana kamu memerangi orang sementara Rasulullah bersabda begini. Masya Allah, adab yang sangat tinggi dari Umar kepada Abu Bakar. Ya. Lalu Abu Bakar membantahnya juga dengan apa? Hujjah. Demi Allah, hai Umar, aku akan perangi orang yang membedakan antara zakat dan sholat. Nggak ada bedanya. Maka Abu Bakar membimbing Umar kepada sebuah pemahaman yang tersembunyi yang tidak dipahami oleh Umar, yaitu perkataan illa bihaqqih, dan juga dari sisi kiasnya tersebut. Sehingga akhirnya jelaslah kepada Umar bahwa beliau yang salah dan Abu Bakar yang benar. Tapi apakah Abu Bakar menjelek-jelekan Umar? Kamu Umar nggak paham, ya. Yang benar kamu itu memahami dalil. Nggak begitu Abu Bakar. Nggak kayak kita, ya. Ketika kita ditegur sama orang, bawain dalil, kita malah marah dan berkata, dasar kamu itu nggak paham dalil, ya. Dasar kamu itu nggak pernah melihat ya sisi-sisi yang lainnya. Dasar kamu, la wallah ya akhi, ini seperti ini nggak pantas berdebat. Orang kayak ginian ini nggak paham adab berdebat. Ya. Belum apa-apa udah menjatuhkan lawannya dengan cara mengejeknya, menghinanya. Nggak boleh seperti itu. Hormati lawan kita. Ucapkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kepada dia. Iya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Poin yang ke-8, akhi, yang bisa kita petik dari dialog Abu Bakar dan Umar ini. Ijtihadul a'immah fi nawazil wa radduha ila al-usul. Wa hakadha yanbaghi lil mujtahid fi ahkamin nawazil an yaruddaha ila al-usul. Bahwa dalam masalah-masalah kontemporer, hendaklah yang berijtihad itu hanya para ahli ijtihad saja. Dan kewajiban para ahli ijtihad untuk melihat dalil. Ya, agar bisa dikiaskan dengan dalil. Karena mereka lah yang paling paham bagaimana menggunakan kias. Makanya di zaman ini semua orang bicara. Adalah bahkan dalam masalah-masalah kontemporer, semua ikut berbicara. Iya. Iya. Walaupun dia sebetulnya bukan ahlinya. Maka ya akhi, jangan kita ini merasa hebat padahal kita sebetulnya belum menguasai permasalahan itu. Kalau kita belum menguasai permasalahan itu, udah cukup kita rujuk kembalikan kepada ustadz-ustadz yang memang dia ahlinya. Kalau antum misalnya bukan ahli dalam masalah muamalat, fikih muamalat, jangan paksa-paksakan diri untuk menjawab fikih muamalat. Iya, yang lebih baik selamatkan diri kita dari neraka. Cukup kita katakan silahkan tanya Ustadz Erwandi misalnya. Beliau yang lebih paham tentang masalah fikih muamalah. Wallahi itu tidak menjatuhkan harkat kita, tidak menjatuhkan harga diri kita, tidak. Cuma masalahnya terkadang ego. Takut disebut bodoh. Ya kadung udah dianggap dia Masya Allah orangnya faqih. Udah dianggap orang dia Masya Allah orangnya pinter. Ya. Akhirnya merasa malu kalau menjawab tidak tahu. Atau merasa malu untuk menyuruh bertanya kepada ahli ilmu yang lebih berilmu darinya. Ya akhi, ya, bagaimana kalau ternyata jawaban kita salah, lalu diikuti orang, siapkah kita untuk menanggung dosanya nanti pada hari kiamat? Ya dosa-dosa mereka itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Maka dalam masalah-masalah kontemporer ini, yang berhak berbicara adalah para ahli ijtihad yang telah benar-benar menguasai di bidangnya itu. Ya, kalau kita diam karena takut berkata tanpa ilmu, itu lebih selamat, akhi.
Wallahi itu bahkan menunjukkan keilmuan Anda. Ya, karena hakikat ilmu itu rasa takut Anda kepada Allah Jalla wa'ala. Poin yang ke-9 yang bisa kita petik dari dialog Abu Bakar dan Umar ini. Fihi annal mujtahid la yuqallidul mujtahida ma dama min ahli al-ijtihad. Ini menunjukkan bahwa ahli ijtihad itu tidak boleh taklid kepada ahli ijtihad yang lain. Ya. Selama dia mampu untuk berijtihad, tidak boleh dia taklid, tidak boleh. Ya memang kita lihat di zaman sekarang ini, yang mengerikannya penuntut ilmu bukan ahli ijtihad tapi berijtihad. Nah ini subhanallah mengerikan. Ada lagi sebagian penuntut ilmu ya yang sudah bagus sikapnya mengikuti pendapat ulama. Tapi ternyata tidak bisa membedakan mana perkara itu sudah menjadi ijma, mana yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Akhirnya ketika mengikuti pendapat seorang ulama, dianggaplah pendapat ulama ini sebagai sebuah kebenaran yang pasti dan yang lain semua salah. Akhirnya kalau pendapat ulamanya diselisihi, maka yang lain itu sesat. Padahal ternyata itu masalah ijtihadiyah. Masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Iya. Seperti zaman sekarang ya, orang-orang yang begitu kekeh berpegang kepada fatwa Syekh Fauzan. Tidak ada uzur dengan kejahilan bagi orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan. Semua ustadz yang tidak sesuai dengan pendapat Syekh Fauzan dianggap murji'ah lah, diketawain dan yang lainnya. Padahal ya mereka para ustadz yang tidak setuju dengan beliau pun membawakan pendapat ulama lainnya seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Bahkan para ulama terdahulu juga. Ya bahkan Ibnu Taimiyah menganggap bahwa pemberian uzur dan kejahilan itu adalah merupakan pendapat hampir seluruh ulama salaf dahulu. Ya. Nah ini nggak dianggap nih. Kenapa? Karena bertabrakan dengan keinginan mereka, pendapat syekhnya itu. Sehingga pokoknya ya kalau bertabrakan dengan Syekh Fauzan salah. Ajib. Ya, aneh sekali. Manhaj seperti ini bukanlah manhaj salaf ya akhi, cara seperti itu. Iya. Poin yang ke-10 akhi, yang bisa kita petik dari dialog Abu Bakar dan Umar ini, fihi annal mutanadhirin qad yakhfa alaihim ad-dalil hina al-munadharah. Bahwa orang yang sedang berdebat dan mereka-mereka itu para ulama yang sedang berdebat terkadang tersembunyi kepada mereka dalil yang lain yang lebih sharih. Ini dia Abu Bakar dan Umar ya berdebat. Umar membawakan dalil. Lalu Abu Bakar menjawab dengan pemahaman dalil tersebut. Namun tersembunyi kepada mereka berdua hadis lain yang lebih sharih yang ternyata diketahui oleh Abdullah bin Umar. Itu dengan lafaz tadi. Ya hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, lafaz ini tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari wa fil qissah dalilun ala anna sunnata qad takhfa ala ba'di akabir as-sahabah wa yattali 'alayha ahaduhum wa lihadha la yultafat ila al-ara' wa la qawiyat ma'a wujudi sunnatin tukhalifuha wa la yuqalu kaifa khafiya dha 'ala fulan wallahu al-muwaffiq. Dalam kisah ini kata Ibnu Hajar terdapat sebuah faidah ya bahwa terkadang ada hadis yang tersembunyi kepada sebagian sahabat-sahabat besar dan diketahui oleh salah satu sahabat saja. Oleh karena itu, kata beliau, perhatikan ucapan beliau luar biasa ini. Oleh karena itu, tidak boleh kita memandang suatu pendapat walaupun terlihat kuat kalau ternyata pendapat itu bertabrakan dengan dalil. Dan tidak boleh dikatakan begini, masa sih ya ulama sebesar dia tersembunyi padanya dalil?
Nggak boleh berkata begitu. Karena bisa saja sehebat apapun, bahkan sekaliber Abu Bakar dan Umar pun, ya, yang keilmuannya jauh di atas para ulama setelahnya, jauh di atas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya. Ternyata masih tersembunyi padanya sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan tegas di situ, ya, tidak boleh kita memandang pendapat walaupun terlihat kuat kalau ternyata ya bertabrakan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah inilah ya akhi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dialog antara Abu Bakar dan Umar. Kita lanjutkan akhi, faidah yang bisa kita petik dari hadis bab ini yang sedang kita bahas. Hadis ini juga menunjukkan ya akhi, bahwa pemerintah Islam boleh memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, memerangi yang tidak mau bayar zakat. Ya. Faedah selanjutnya juga ya akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bahwa orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat, tapi melanggar salah satu hak Islam yang menghalalkan darahnya, maka pada waktu itu boleh imam kaum muslimin mengucurkan darahnya. Ya. Contoh misalnya dalam hadis, la yahilu damu mri'im muslimin illa bi ihdatsalah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina. Maka dalam Islam mata dirajam sampai mati. Yang kedua apa? Wan nafsu bin nafs, orang yang membunuh jiwa dengan tanpa hak, maka dikisos, dibunuh lagi. Yang ketiga apa? Yaitu orang yang murtad dari agama Islam. Maka pemerintah Islam menegakkan hukuman buat dia dengan cara dibunuh. Ya. Yang keempat apa? Al-mufariq lil jamaah, yang ahlul bughat. Mereka yang mau memberontak kepada pemerintah Islam, maka pemerintah Islam boleh memerangi mereka. Nah, semua ini ya dibolehkan, dikecualikan. Ya. Faedah selanjutnya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan kepada sebuah kaidah, yaitu nahkumu bidh-dhahir wa nufawwidhu as-sarair ila Allah. Bahwa kita hanya menghukumi seseorang dengan sesuai yang ia tampakkan kepada kita. Adapun yang ada di hatinya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia menampakkan keislaman, kita hukum aja sebagai seorang muslim. Adapun masalah dia pura-pura atau tidak, ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menampakkan kefakiran kepada kita dan dia minta, ya sudah, kita hukumi buat dia seorang miskin. Adapun ternyata dia pura-pura, ya udah, kita serahkan semuanya sama Allah. Ya, Allah Maha tahu dan bagaimana Allah ya memberikan sanksi kepadanya. Adapun kita hanya sebatas menghukumi sesuai dengan yang tampak kepada kita saja. Lalu bagaimana kalau ternyata ada orang yang jatuh kepada kesyirikan, apakah kita langsung kafirkan? Nah, ini tentu berbeda, akhi. Ya. Dalam hal ini, ya, para ulama, jumhur, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama salaf terdahulu masih memberikan udzur dengan adanya kejahilan. Ya. Belum bisa dikafirkan dulu. Sampai tegak padanya hujah dan dihilangkan darinya syubhat. Ya. Nah, ini akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik. Baik, saya kira cukup ya. Kayak kajian kita pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.